Nama saya Iska Putri Nur Ayustina, NIM 24130704012. Nama saya Budha Sara Yasir dengan NIM akhir 100. Nama saya Anissa Putri dengan NIM 24130304364. Perbedaan Law of Nation, hukum nasional, dengan International Law, hukum internasional. Law of Nation dengan International Law tentu saja memiliki beberapa perbedaan. Law of Nation cakupannya lebih sempit daripada International Law karena hanya berfokus pada prinsip hubungan antar negara saja. Contohnya seperti kedaulatan, perjanjian, dan aturan dalam perang. Law of Nation ini juga bersifat tradisional karena mengatur digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang digunakan dalam interaksi pada raja-raja zaman dahulu. Sedangkan International Law cakupannya lebih luas daripada Law of Nation karena interaksi dalam International Law tidak hanya dengan beberapa negara saja, tetapi dengan subjek hukum lainnya selain negara, meliputi organisasi internasional, individu antar negara, perdagangan internasional, lingkungan budaya, dan hukum maritim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur hukum internasional. Di mana unsur yang saya akan jelaskan ini ada 3 unsur. Yang pertama, subjek hukum internasional, hubungan hukum antar subjek, dan yang terakhir ada kaidah dan prinsip hukum internasional. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu subjek hukum internasional, di mana subjek hukum internasional ini memiliki 3 subjek hukum utama. Yang pertama ada negara sebagai entitas utama dalam hukum internasional, lalu ada individu, di mana individu ini bisa menjadi subjek hukum internasional seperti dalam kejahatan perang dan dalam kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang ketiga ada organisasi internasional. Organisasi internasional seperti yang kita ketahui ada PBB, Organisasi Internasional yang mendunia, ada WHO dan juga ASEAN, organisasi internasional di Asia Tenggara. Lalu yang kedua, subjek yang kedua yaitu hubungan hukum antar subjek. Hubungan hukum antar subjek ini ada perjanjian internasional atau treaty, ada tanggung jawab negara terhadap penyelesaian konflik, dan yang ketiga adalah penyelesaian sengketa internasional. Lalu unsur yang ketiga ada kaidah dan prinsip hukum internasional. Prinsip hukum internasional ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kedaulatan negara, di mana setiap negara yang memiliki hak dan urusan yang tidak bisa diganggu oleh negara lain. Lalu yang selanjutnya ada Pacta Sunt Servanda, di mana perjanjian yang telah dibuat itu harus disepakati oleh pihak-pihak yang membuat. Lalu ada non-intervensi, di mana negara lain itu tidak boleh mencampuri urusan negara lainnya. Lalu kesetaraan kedaulatan. Semua negara dalam hukum internasional memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari negara lainnya. Di sini saya akan menjelaskan ciri pembeda antara hukum nasional dengan hukum internasional. Yang pertama, mulai dari aspek definisi, hukum nasional merupakan hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu, mencakup asas dan peraturan yang harus dipatuhi oleh rakyat dan pemerintah negara tersebut. Sedangkan hukum internasional merupakan hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional seperti negara-negara dan organisasi internasional serta hubungan di antara negara, dan hukum internasional memiliki akar sejak zaman kuno dengan adanya aturan dan praktik dalam hubungan antar negara. Selanjutnya, dalam aspek lingkup, hukum nasional berlaku dalam batas wilayah suatu negara dan mengatur hubungan antara individu serta antara individu dengan negara lainnya. Sedangkan hukum internasional berlaku di tingkat global atau antar negara, mengatur hubungan antar negara-negara dan entitas internasional lainnya. Selanjutnya, aspek sumber hukum. Sumber hukum nasional antara lain konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hukum adat, dan hukum agama yang diakui dalam negara tersebut. Sedangkan sumber dari hukum internasional antara lain perjanjian internasional,
konvensi, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum yang disepakati oleh negara-negara. Selanjutnya, aspek sumber hukum. Hukum nasional. Subjek hukum nasional ada individu, badan hukum, dan pemerintah dalam suatu negara. Sedangkan subjek dari hukum internasional ada negara, organisasi internasional, dan dalam beberapa kasus individu. Selanjutnya dalam aspek penegakan, hukum nasional dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan penegak hukum internasional bergantung pada kesepakatan negara melalui mekanisme seperti mahkamah internasional, arbitrase internasional, dan sanksi diplomatik atau ekonomi. Selanjutnya, aspek sifat. Hukum nasional wajib dan mengikat bagi semua warga negara serta pihak-pihak yang berada di bawah yurisdiksi negara tersebut. Sedangkan sifat hukum internasional adalah mengikat bagi negara-negara yang menyetujuinya. Penerapannya dapat dipengaruhi oleh sikap negara terhadap hukum internasional seperti teori monisme atau dualisme. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh hukum nasional. Antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang KUHP Pidana, dan Peraturan Pemerintah Indonesia. Sedangkan contoh dari hukum internasional yaitu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 1945 dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim 2015. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf Bu apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.